Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi bersama saya Roland. Kita hari ini akan belajar matematika. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak juga seperti biasa akan mengabsen kehadiran kalian. Oke, baik. Bapak lihat dulu ya partisipan kalian ya, agar kita tidak memakan waktu terlalu lama. Oke, di sini sudah lengkap ada 34 siswa. 34 orang dengan Bapak jadi 34. Oke, baik, sudah hadir semua. Hari ini kita lanjutkan materi kita yaitu membahas tentang luas permukaan balok. Kemarin kita sudah membahas luas permukaan kubus dan hari ini kita akan membahas luas permukaan balok. Di mana Bapak juga telah menyiapkan ini adalah jaring-jaring balok ya. Jadi ini berbeda dengan jaring-jaring kubus kemarin karena di sini Bapak sudah memberi nomor ya pada tiap-tiap sisi baloknya. Kenapa? Biar kalian tidak bingung nih sisi mana yang berhadapan dan bentuknya sama. Jadi yang bulat misalnya ini nomor 1 dan 3 dia bulat berarti sisinya sama. Nah, kalau kita bentuk menjadi sebuah balok, nah, ini nomor 3 ya. Ini kebalik ya, 3. Nah, ini nomor 1. Jadi dia sama nih. Ini nomor 5 dan yang ini nomor 6. Oke. Gunanya apa? Gunanya agar nanti kita tidak bingung untuk menentukan luas permukaan balok. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam menentukan luas permukaan suatu balok, kita akan cari dulu unsur-unsur dari sebuah balok. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ini adalah unsur-unsur dari balok. Hampir sama dengan kubus, perbedaannya hanya di panjang rusuknya ya. Kalau kubus panjang rusuknya sama semua, kalau balok jelas ada yang berbeda, ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Oke, untuk titik pojok ya atau titik sudut ya, di sini titik sudut ada 8 buah sama dengan kubus. Kalau pada gambar sini balok ABCD berarti titik pojoknya ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Sedangkan rusuknya sama seperti kubus. Rusuk itu adalah pertemuan titik pojok dengan titik pojok ya. Tapi yang tidak menyilang ya. Nah, di sini warna hitam ada 12 buah. Yaitu ini kelompok persegi panjang yang ada di bawah nih ya, ABCD dan EFGH. Lalu ada kelompok yang ini yang di sisi lebar ya, yang lebar ke kiri kanan nih. Ini yang lebar nih ya di kiri kanan kalau pada gambar. Lalu kelompok yang tinggi ya. Jadi total panjang rusuknya atau total rusuknya itu ada 12. Jadi yang panjang nih AB ya, ini yang P, yang L, yang BC yang di samping-samping, lalu yang tinggi nih yang tegak itu ada 12 totalnya. Ya, kalau kubus kan sama semua nih, kalau balok dibagi ada panjang, ada lebar, ada tinggi karena masing-masing ukurannya berbeda. Lalu sisinya juga ada 6. Nah, sisinya ada 6, ada sisi alas, atas, dan sisi tegak ya, ada 6 ya. Bisa diperhatikan ini. Oke, untuk
selanjutnya kita akan menentukan luas permukaan balok ya. Sini diperhatikan nih jaring-jaringnya. Oke, jika ini digunting akan tampak seperti ini, atau nanti Bapak paparkan melalui alat peraga yang telah Bapak buat. Namun perhatikan dulu contoh di sini. Jadi luas permukaan balok adalah sama seperti kubus kemarin ya, jumlah dari luas seluruh bidang permukaan, atau ini luas seluruh jaring-jaring yang telah kita buat nanti, yang telah kita tentukan ya. Jadi ada 6 sisi, berarti luas permukaan baloknya juga ada 6 luas bidang permukaannya. Oke, di sini ada rumusnya. Namun sebelum itu diperhatikan di sini ya. Balok terdiri dari 6 sisi ya. Di sini 6 sisi. Kita perhatikan. Nah, jika bentuknya seperti ini ya. Di sini ada sisi depan, dia akan sama hanya dengan sisi yang belakang, jadi yang berhadapan ya. Dan sisi yang di bawah nih, yang alas, akan sama dengan sisi yang alas juga ya. Sedangkan sisi yang di kanan atau yang di samping ini akan sama dengan sisi yang di samping juga. Oke. Nah, untuk itu diperhatikan di sini. Nah, sisi alas dan tutup itu ada yang berwarna biru. Sisi yang di kanan kiri ada yang berwarna ini agak-agak orange, dan yang warna hijau itu sisi yang depan belakang. Nah, berarti kita perhatikan sini ada panjang, ada lebarnya. Untuk sisi yang hijau itu panjang kali lebar, ya kan? Lalu sisi yang agak orange ini panjang kali tinggi. Lalu sisi yang warna biru ini lebar kali tinggi. Di mana panjang kali lebarnya ada 2, karena yang tadi ya dijelaskan ada di depan sama belakang, sisi depan sama sisi belakang. Yang panjang kali tinggi juga ada 2, yang lebar kali tinggi juga ada 2. Berarti luas permukaannya 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Karena di sini sama-sama 2, berarti 2-nya kita faktorkan. Jadi 2 dikali L tambah PT tambah LT, atau 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan tambah lebar kali tinggi. Oke, baik. Nah, itu tadi rumus permukaan, luas permukaan balok. Ya, boleh dicatat, ini rumusnya 2 kali PL tambah PT tambah LT. Sudah mengerti ya? Jadi didapat dari jumlah sisi permukaan balok. Yang tadi sudah dijelaskan. Kenapa berbeda? Karena memang pada balok ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi si rusuknya tidak sama semua. Oke, di sini ada contoh soal. Bisa diperhatikan ya. Ini adalah permasalahan yang dihadapi Resti ya. Resti itu membeli kertas kado ukurannya 48 cm kali 53 cm untuk membungkus kotak kado. Sementara ukuran kotak kadonya, nah ini berbentuk balok nih. Panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, tingginya 15 cm. Jadi kira-kira cukup tidak ya kertas kado yang dibeli Resti untuk menutupi kado yang sudah ia siapkan, atau menutupi luas permukaan balok ya. Karena kan kita tutupnya di sini di permukaan baloknya. Berarti kita menghitung nanti luas permukaan dari kado Resti tersebut karena berbentuk balok. Oke, ada panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Nah, untuk menjawabnya diperhatikan
Di sini ada ukuran kertas kadonya, berarti kita mencari luas kertas kado yang dibeli Resti. Ukurannya 48 cm kali 63 cm. Jadi luasnya 3024 cm pangkat 2. Nah, lalu ukuran kadonya berbentuk balok dengan panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm. Kita cari luas permukaan baloknya atau kadonya karena berbentuk balok. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Berarti kita ganti panjangnya dengan 25, lebarnya dengan 20, tingginya dengan 25. Tingginya dengan 15. Panjangnya 25, lebarnya 20, tingginya 15. Berarti jadi 2 dikali 25 kali 20, nanti ditambah 25 dikali 15, nanti ditambah 25 dikali 15. 25 kali 15, lalu ditambah 20 kali 15. Dan hasilnya itu 2 dikali 1775 cm. Total luas kadonya yaitu 2350 cm pangkat 2. Nah, bisa kita perhatikan nih, luasan mana sih antara kertas kado dan kadonya itu sendiri. Kalau kadonya lebih luas berarti nggak cukup dong, karena kan kadonya yang lebih luas. Tapi kalau kertas kartonnya yang lebih luas atau kertas kadonya yang lebih luas berarti nanti kado itu bisa terbungkus dengan rapi. Nah, karena di sini bisa kita simpulkan ukuran kertas kado yang dibutuhkan itu menutupi luas permukaan kotak yang hanya 2350 cm kuadrat. Jadi kertas kado yang dibeli Resti itu justru bersisa 674 cm kuadrat. Jadi ada lebihnya. Gitu. Itu adalah soal yang bisa kita kerjakan atau soal-soal yang muncul mengenai aplikasi dari luas permukaan balok ini. Jadi untuk anak-anak sekalian, ternyata untuk membungkus kado juga ada perhitungannya. Biar kita tahu nih cukup tidak ya kertas kado yang kita beli nanti. Apakah butuh 1 atau butuh 2. Jadi kita harus melihat dulu ukuran dari kadonya tersebut. Oke, baik anak-anak. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya telah diberikan di classroom, jadi jangan lupa dikerjakan. Sekali lagi ingat tadi caranya bagaimana untuk mencari luas permukaan balok. Baik anak-anak, sekian dari Bapak pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.